Menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar. Kita dapat menemukan informasi dari sebuah teks. Caranya dengan membaca teks secara cermat. Setelah membaca teks, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita temukan dari teks yang kita baca. Selanjutnya, membuat ringkasan dari teks tentang benda-benda di sekitar. Informasi yang diperoleh dari teks dapat digunakan untuk membuat ringkasan. Ringkasan dibuat dari informasi yang telah kita peroleh dari teks. Kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan tentang teks yang kita baca. Pertanyaan-pertanyaan dapat disusun dengan menggunakan kata tanya sesuai dengan kebutuhan. Ingat kembali contoh kata tanya dan fungsinya berikut. Apa untuk menanyakan sesuatu atau peristiwa? Siapa untuk menanyakan seseorang? Kapan untuk menanyakan waktu? Di mana untuk menanyakan tempat? Mengapa untuk menanyakan sebab? Bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan? Selanjutnya, menemukan kata-kata baru di dalam teks tentang benda-benda di sekitar. Dalam teks, kita akan menemukan banyak kata. Ada kata-kata yang sudah kita ketahui artinya, namun ada juga kata-kata yang belum kita ketahui artinya. Jika kita menjumpai kata-kata yang belum kita ketahui artinya, kita dapat mencari arti katanya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu. Berikut contoh kata tentang benda-benda di sekitar dan artinya. Kursi, tempat duduk yang berkaki dan bersandaran. Ukuran, bilangan yang menunjukkan besarnya suatu benda. Selanjutnya, membuat kalimat dengan kata-kata baru dari teks tentang benda-benda di sekitar. Kita dapat membuat kalimat dari kata-kata yang kita temukan dalam teks. Sebelum membuat kalimat baru, kita harus mengetahui arti kata tersebut. Perhatikan contoh berikut. Contoh kata karton. Artinya kertas tebal untuk kulit buku, gambar, dan sebagainya dengan berat dasar 150-600 gram. Contoh kalimat, aku membeli karton di koperasi sekolah. Selanjutnya, menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar. Informasi tentang benda-benda di sekitar dapat diperoleh dari teks yang kita baca. Informasi yang kita peroleh dapat kita sajikan dalam bentuk bagan. Berikut contoh bagan yang dapat kalian buat. Dengan posisi teks berada di tengah-tengah. Ayo, bacalah sebuah teks tentang benda-benda di sekitar. Temukan informasi dari teks tersebut. Sajikan informasi yang kamu peroleh dalam bentuk bagan. Selanjutnya, langkah-langkah menyajikan hasil pengamatan. Informasi tentang benda-benda di sekitar juga dapat kita peroleh melalui pengamatan.
Berikut langkah-langkah menyajikan informasi dari hasil pengamatan. Pertama, menentukan judul teks. Kedua, membuat kerangka teks terdiri atas pembukaan, inti, dan penutup. Ketiga, membuat kalimat pembukaan. Keempat, menuliskan informasi penting dari hasil pengamatan. Yang kelima, membuat kalimat penutup. Ayo, lakukan sebuah pengamatan tentang benda-benda di sekitarmu. Setelah itu, tulislah informasi yang kamu peroleh dari pengamatan tersebut. Menemukan informasi tentang wujud benda. Informasi merupakan sebuah berita atau kabar tentang sesuatu. Selain dalam teks, kita dapat menemukan informasi dari sebuah gambar. Untuk menemukan informasi dari sebuah gambar, kita harus memperhatikan terlebih dahulu gambar tersebut dengan saksama. Setelah itu, tulislah ciri-ciri benda yang terdapat pada gambar. Kita dapat menggunakan kosakata yang baku dalam menuliskan informasi dari gambar. Ayo perhatikan gambar berikut. Coba ceritakan wujud benda di dalam gelas tersebut. Selanjutnya, membuat simpulan dari teks percakapan tentang wujud benda. Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih mengenai suatu topik. Kita dapat membuat simpulan dari teks percakapan. Simpulan merupakan pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya. Temukan informasi penting dari teks percakapan tersebut terlebih dahulu. Setelah itu, kita dapat membuat simpulannya. Membuat simpulan dari teks hasil pengamatan wujud benda. Kita juga dapat membuat simpulan teks dari hasil pengamatan. Misalnya, pengamatan pada percobaan tentang wujud benda. Catatan hasil percobaan tersebut dapat disusun menjadi teks hasil pengamatan. Bacalah teks berikut. Benda padat dapat ditemukan di sekitar kita. Benda padat mudah dikenali karena wujudnya yang tidak berubah-ubah. Contohnya adalah pensil. Pensil merupakan benda padat. Jika pensil diletakkan di dalam kotak pensil, maka bentuknya tidak akan berubah. Demikian pula jika pensil dipindahkan ke dalam gelas, bentuk pensil tidak berubah. Simpulan dari teks tersebut adalah sebagai berikut. Simpulannya adalah, pensil merupakan benda padat karena bentuknya tidak berubah meskipun diletakkan di tempat yang berbeda-beda. Selanjutnya, menceritakan kembali informasi dari teks hasil pengamatan tentang wujud benda. Informasi tentang wujud benda dapat kita peroleh dari teks yang kita baca. Teks tersebut menguraikan tentang wujud benda. Di dalam teks dijelaskan mengenai berbagai wujud benda dan sifat-sifatnya. Informasi dari teks tersebut dapat kita ceritakan kembali secara lisan atau tulis. Selanjutnya, menceritakan kembali informasi dari teks tentang wujud benda. Kita dapat menemukan informasi dengan cara membaca atau menyimak teks yang disajikan.
Catatlah terlebih dahulu informasi penting dari teks yang kamu baca atau kamu dengar. Gunakan kosakata baku dan susunan kalimat yang benar dalam menyajikan informasi. Ceritakan hasilnya secara lisan atau tulisan. Selanjutnya, menuliskan laporan hasil pengamatan wujud benda dalam bentuk bagan. Laporan hasil pengamatan dapat disajikan dalam bentuk bagan. Bagan merupakan penyajian informasi berbentuk kerangka. Susunan kalimat di dalam bagan harus benar. Kata-kata yang dipilih harus sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang tepat. Ayo, lakukan sebuah pengamatan tentang salah satu wujud benda di sekitarmu. Setelah itu, tulislah laporan hasil pengamatanmu dalam bentuk bagan. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 3, subtema 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menemukan informasi tentang wujud benda. Untuk menemukan informasi di dalam teks, kita perlu membaca terlebih dahulu teks tersebut dengan saksama. Kita juga dapat mengajukan pertanyaan dengan diawali kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, kita dapat mencatat informasi dari teks tersebut. Ayo simaklah teks berikut. Benda yang mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi cair. Contoh benda yang mengalami proses mencair yaitu es batu, gula pasir, dan mentega. Salah satu penyebab mencair adalah terkena panas. Mentega yang diletakkan di atas wajan panas akan meleleh. Gula pasir dimasukkan ke dalam air panas, maka gula akan menjadi cair dan menyatu dengan air panas. Es batu jika diletakkan di luar lemari es, maka es itu akan mencair. Tuliskan dua benda lain yang mengalami perubahan wujud mencair. Menuliskan informasi tentang perubahan wujud benda dari teks yang didengar. Kita dapat memperoleh informasi dengan cara menyimak pembacaan teks oleh orang lain. Setelah itu, kita dapat mencatat hal-hal penting. Gunakan kata-kata baku dan susunan kalimat yang benar dalam menuliskan kembali informasi yang didengar. Ayo simaklah teks berikut. Salah satu proses perubahan wujud benda adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Kita dapat menemukan proses membeku pada pembuatan agar-agar. Awalnya, agar-agar yang telah dimasak berwujud cair. Setelah beberapa lama, cairan agar-agar berubah menjadi padat. Informasi pokok dari teks di atas adalah proses membeku dapat ditemukan dalam kegiatan pembuatan agar-agar. Menemukan informasi dari teks tentang perubahan wujud benda. Informasi tentang perubahan wujud benda dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan. Kita dapat membuat kalimat tanya dengan kata tanya
sesuai kebutuhan kita. Jawaban pertanyaan-pertanyaan ditulis dengan susunan kalimat yang benar. Ayo simaklah teks berikut. Perubahan wujud benda salah satunya adalah menguap. Proses menguap dapat kita temukan dalam pembuatan batako. Batako merupakan salah satu jenis bata yang proses pengolahannya berbeda dengan bata merah. Jika bata merah diolah dengan cara dibakar, maka batako dijemur. Batako terbuat dari campuran semen dan pasir kasar yang dicetak padat menggunakan mesin. Berikut contoh membuat kalimat tanya dan jawaban berdasarkan teks tersebut. Contoh pertanyaan, bagaimana cara mengolah batako? Jawabannya, batako diolah dengan cara dijemur. Contoh membuat kalimat tanya yang kedua, apa bahan yang digunakan dalam pembuatan batako? Jawabannya, batako terbuat dari campuran semen dan pasir kasar yang dicetak padat menggunakan mesin. Menemukan kata-kata baku dari teks tentang perubahan wujud benda. Teks tentang perubahan wujud benda tersusun atas kalimat-kalimat yang benar. Kalimat tersebut tersusun atas kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang ejaannya benar. Untuk mengetahui arti kata-kata baku, kita dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo simaklah teks berikut. Mengembun. Embun adalah uap yang menjadi titik-titik air. Pada malam hari, uap yang ada mengembun menjadi air. Air itulah yang terdapat pada daun-daun di luar rumah. Mengembun merupakan salah satu proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Kita dapat melihat salah satu proses mengembun pada pagi hari. Pada pagi hari, kita melihat tanah, rumput, dan daun-daun basah. Air yang membasahi lingkungan sekitar kita dihasilkan dari uap yang semalam mengembun. Perubahan wujud gas menjadi cair juga dapat ditemukan pada gelas yang diisi air es. Suhu gelas yang diisi air es akan turun sehingga memunculkan uap. Dinding gelas akan basah oleh air hasil pengembunan tersebut. Berikut contoh kata-kata sulit dalam teks tersebut. Kata sulit yang pertama, uap, artinya gas yang terjadi dari cairan apabila dipanaskan. Kata sulit yang kedua, suhu, artinya ukuran panas dan dinginnya suatu benda. Berikut contoh membuat kalimat berdasarkan kata-kata sulit di atas. Contoh kalimat uap, uap air merupakan contoh benda gas. Contoh kalimat suhu, suhu di dalam ruangan yang ber-AC tidak terlalu dingin. Menyusun informasi penting dari teks tentang perubahan wujud benda. Informasi dapat ditemukan dalam sebuah teks. Untuk menemukan informasi penting dari teks, kita harus membaca teks dengan saksama. Setelah itu, kita dapat menuliskan informasi penting dari teks tersebut. Ayo simaklah teks berikut. Menyublim. Menyublim merupakan proses perubahan wujud benda dari padat ke dalam wujud uap. Perubahan wujud ini disebabkan oleh peningkatan suhu yang dialami oleh benda tersebut.
Proses menyublim dapat ditemukan dalam keseharian kita. Salah satunya pada kamper. Kamper merupakan salah satu benda yang mengalami proses menyublim. Kamper berwujud padat. Namun, ketika kamper diletakkan di dalam lemari, kamper akan berubah wujud menjadi gas. Hal ini disebabkan kamper mengalami pemanasan sehingga membuatnya menjadi uap. Benda lain yang mengalami proses menyublim adalah es kering. Es kering yang didiamkan akan berubah wujud menjadi uap. Es kering mengeluarkan uap yang lama-kelamaan akan habis. Langkah-langkah menyusun pendapat dari teks tentang perubahan wujud benda. Kita dapat menanggapi sebuah teks dengan menuliskan pendapat kita mengenai teks tersebut. Untuk menanggapi teks, kita perlu membaca atau menyimak teks tersebut terlebih dahulu. Setelah itu, kita menuliskan pendapat kita berdasarkan teks yang telah disimak. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 3, subtema 4, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda dari cerita bergambar. Informasi tentang perubahan wujud benda juga dapat ditemukan dalam sebuah cerita bergambar. Kita dapat memperhatikan gambar dengan saksama agar kita mendapatkan pokok-pokok informasi tersebut. Setelah itu, kita dapat menyajikan kembali dengan cara menuliskannya di dalam bentuk catatan. Menyampaikan informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk peta pikiran. Kita dapat menyusun informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan bentuk menyusun informasi dalam bentuk bagan. Susunlah kalimat dengan benar, gunakan kata-kata sesuai ejaan yang benar. Kata-kata baru dari teks perubahan wujud benda. Informasi juga dapat ditemukan dengan mengajukan pertanyaan. Kita juga dapat menemukan kata-kata baru di dalam teks. Kata-kata tersebut dapat kita cari maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikutnya, simaklah teks berikut dengan cermat. 10% dari permukaan bumi ditutupi oleh es di kutub utara dan selatan. Apa yang terjadi pada dunia, khususnya Indonesia, jika seluruh es tersebut meleleh? Ketika seluruh es meleleh, permukaan laut akan semakin tinggi. Banyak daratan hilang dan pegunungan menjadi pulau. Kamu bisa menemukan arti kata-kata sulit dalam teks dengan menggunakan kamus. Perhatikan contoh kata sulit berikut. Sebagai contoh, kita akan mengambil satu kata sulit dari teks di atas, yaitu kata pulau. Arti kata pulau adalah tanah atau daratan yang dikelilingi air. Contoh kalimatnya, Made tinggal di Pulau Bali. Menemukan kata baru dari syair lagu. Syair lagu ada yang bertema tentang peristiwa perubahan wujud benda. Di dalam syair lagu terdapat kata-kata yang mengandung arti khusus. Arti kata-kata tersebut
dapat kamu temukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sebagai contoh, perhatikan syair lagu pada judul lagu hujan berikut. Tik tik tik, bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Kita dapat menemukan arti kata-kata sulit dalam syair lagu dengan menggunakan Kamus Bahasa Indonesia. Perhatikan contoh berikut. Kata sulit yang kita ambil dari syair lagu di atas adalah kata hujan. Arti kata hujan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Menyusun informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk bagan. Pertama, bacalah teks dengan cermat. 2. Carilah informasi penting dari teks. 3. Susunlah informasi penting itu secara urut. Dan yang keempat, tuliskan informasi tersebut dalam bagan sesuai urutan informasi. Membuat kalimat dari peristiwa perubahan wujud benda. Kita dapat membuat kalimat dengan susunan yang benar. Kata-kata yang digunakan ditulis dengan ejaan yang benar. Berikut ini adalah contoh kata-kata yang berkaitan dengan perubahan wujud benda. Contoh yang pertama yaitu kata menguap. Contoh kalimatnya, air yang dipanaskan akan menguap. Contoh kata yang kedua, membeku. Contoh kalimatnya, air yang didinginkan akan membeku menjadi es. Selanjutnya, contoh kata yang ketiga yaitu cair. Contoh kalimatnya, minyak merupakan contoh benda cair. Ayo buatlah kalimat dari kata-kata di bawah ini. Mencair, mengembun, padat, wujud, dan gas.